Ketemu lagi dengan saya dalam GCL Gatara Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ketemu lagi dengan saya dalam GCL Gatara Channel. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua mengenai topik Pancasila. Kebetulan saat ini kita masih ada dalam nuansa Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2020. Kesaktian Pancasila 2020 ini mengusung tema Indonesia Maju berlandaskan Pancasila. Tentu kesaktian Pancasila ini memiliki hubungan yang erat dengan 1 Juni, di mana setiap 1 Juni itu diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila. Jadi tidak ada kesaktian Pancasila kalau tidak ada kelahiran Pancasila. Namun demikian, pada kesempatan ini saya tidak mengupas lebih jauh mengenai kehadiran dan kelahiran Pancasila. Demikian juga tidak mengupas lebih jauh mengenai kesaktian Pancasila. Namun akan menyajikan mengenai bagaimana keberadaan Pancasila di tengah-tengah kehidupan kita dalam sehari-hari. Terutama sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyajikan apa yang pernah saya tulis di media massa yang menyoal mengenai menjadi Indonesia menjadi Pancasilais. Negara Indonesia sebagai negara Pancasila sejatinya melahirkan dan menghadirkan masyarakat Pancasilais, yaitu warga negara yang menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan dan seluruh laku hidupnya. Jika tidak terjadi, tentu ada kekeliruan. Entah itu kekeliruan dalam indoktrinisasi yang berlebihan ataukah pengabaian yang sangat akut. Kedua kekeliruan itu pernah terjadi pada Pancasila. Orde Baru misalnya memaksa Pancasila diindoktrinisasi yang berlebihan melalui yang namanya penataran P4. Penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Melalui P4 ini, semua orang dipaksa untuk menjadi Pancasilais, walaupun belum tentu dipahami. Pancasila justru diabaikan dan tidak dipercayai bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa. Nah, kedua kekeliruan tersebut sama bermasalahnya, pemaksaan atau pengabaian. Keduanya menyebabkan wibawa, daulat, dan kuasa negara makin melemah. Padahal, bila meminjam pemikirannya Mark Foster misalnya, wibawa negara itu hubungannya dengan warga negara lebih besar relasi palu dengan paku. Bila kekuatan negara mampu menjadikan orang-orang menjadi warga negara, seperti Jerman menjadikan orang-orang menjadi Jermanis, menjadi orang-orang Jerman, maka betapapun besarnya kekuatan palu tidak bisa menjadikan paku menjadi palu. Nah, dari titik inilah dapat dikatakan bahwa idealnya negara itu mengoperasionalkan wibawa, daulat,
dan kuasanya, terutama ketika melayani rakyatnya, lebih menonjolkan, lebih mengutamakan pendekatan-pendekatan ideologis atau persuasif, bukan malah mengedepankan pendekatan koersif atau pengendalian negara terhadap rakyatnya, seperti pengendalian palu terhadap paku. Di situ ada kekerasan, ada represi. Sayangnya, bila kita menyimak belakangan ini atau jauh-jauh hari sebelum ini, bagaimana negara Indonesia selama ini bekerja melayani rakyatnya cenderung tumpang tindih antara persuasif dengan koersif. Bahkan harus jujur diakui bahwa dalam beberapa aspek tertentu operasi-operasi koersif itu lebih menonjol ketimbang pendekatan-pendekatan operasi-operasi persuasif. Koersif lebih menekankan pendekatan represif. Akibatnya masih banyak rakyat Indonesia yang rasa kewargaannya, rasa kebangsaannya yang tidak ajeg. Di antara tanda besarnya, bagaimana kerapuhan rakyat Indonesia dalam penghayatan dan pengamalan Pancasila. Memang menjadi ironis, bagaimana Indonesia yang diagung-agungkan sebagai negara Pancasila justru minim kehadiran masyarakat penghayat dan pengamal Pancasila. Padahal negara Pancasila itu semestinya terdiri dari warga-warga Pancasilais. Di sini Pancasilais dapat digunakan untuk menandai kalangan masyarakat yang setia dan terus-menerus menghayati dan mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dalam konteks itu, kelahiran Pancasila sebetulnya bukan lagi keharusan. Pun demikian, kesaktian Pancasila sejatinya bukan suatu keharusan, namun menjadi kebutuhan dasar bagi negara Pancasila itu sendiri. Pada titik inilah saya ingin menyampaikan bahwa Pancasila itu harus dihadirkan kembali dengan keinsafan atau dengan kesadaran pernah ada kekeliruan memperlakukan Pancasila. Misalnya, saya sebut lagi-lagi, selama Orde Baru, Pancasila dijadikan palu, sehingga semua masyarakat merasa dipukuli untuk diam sebagai paku yang tak punya hak apapun. Saat reformasi seharusnya menjadi episode memperbaiki apa yang keliru, termasuk terhadap Pancasila. Maka disinilah kehadiran pusat-pusat studi Pancasila, praktek-praktek akademik Pancasila itu hadir untuk bagaimana memperbaiki perlakuan negara mengenai Pancasila, sehingga terbangun hubungan yang baik antara negara dengan warga negaranya. Oleh karena itu, banyak cara, banyak jalan untuk bagaimana melahirkan Pancasilais di negara Pancasila. Yang pertama yang saya sebut dalam tulisan itu adalah mengukuhkan pandangan bahwa Pancasila sesungguhnya adalah perjanjian luhur para pendiri bangsa dalam mengangkat dan merawat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, Pancasila dijadikan dasar dan ideologi negara. Sebagai dasar negara, Pancasila semestinya menjadi patokan atau haluan dalam segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, sebagai ideologi, Pancasila sejatinya dijadikan sebagai tolak ukur dalam mendefinisikan
sekaligus memposisikan negara bangsa, mendefinisikan atau memposisikan Indonesia sebagai negara bangsa. Yang kedua, bagaimana membentuk sikap bahwa Pancasila itu adiluhung. Kenapa adiluhung? Karena Pancasila itu lahir dari penghayatan yang mendalam terhadap nilai-nilai keagamaan dan butir-butir kebudayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur serta praktek-praktek leluhur kebangsaan Indonesia. Yakni, kalau minjam istilah Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, ketuhanan yang berkebudayaan. Yang artinya, Indonesia adalah negara ketuhanan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan, prinsip-prinsip kesatuan, prinsip-prinsip kerakyatan, dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, bila ada kelompok masyarakat yang memperjuangkan nilai-nilai ketuhanan, namun meminggirkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti misalnya yang sekarang ramai dibicarakan masalah khilafah, itu berarti mereka melupakan apa yang dimiliki oleh Pancasila, atau mengabaikan apa yang dimiliki secara utuh mengenai Pancasila. Demikian juga misalnya, kalau ada sekelompok manusia, kelompok masyarakat yang memperjuangkan hak-hak manusia, nilai-nilai kemanusiaan, tetapi abai terhadap nilai-nilai ketuhanan, itu berarti Pancasila belum mendarah daging terhadap kelompok masyarakat tersebut. Nah, oleh karena itu, semuanya padahal sudah ada di dalam Pancasila, tinggal dirujuk dan dijadikan napas perjuangan. Yang ketiga, yang terakhir, komitmen pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara kapah, tidak sebagian-sebagian atau sepotong-sepotong. Dengan komitmen itu, dengan komitmen kapah itu, Pancasila tidak dijadikan sekedar simbolik, tetapi juga praktik dan laku dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pola hidup dalam sehari-hari. Sebagaimana bernapas yang tidak pernah setengah hati menghirup oksigen. Demikianlah seharusnya menjadi Pancasila atau menjadi Pancasilais, menjadi warga Pancasilais. Menjadi Pancasilais itu berarti terhindar dari apa yang namanya relasi palu dan paku. Ya. Di hadapan palu kita tahu paku bisa gemetaran karena ia menemukan takdirnya yang tidak bisa dilihat siapapun. Di situ ada penderitaan, ada rasa sakit dan tak terkira. Rasa sakit yang tak terkira. Di hadapan negara, rakyat tidaklah seharusnya demikian. Rakyat harus merasa bangga dan bahagia. Rakyat di hadapan negara harus seperti berhadapan dengan ibu. Kalau saya memakai analogi ibu. Di mana ibu penuh dengan kekangenan, kerinduan, kasih sayang, dan merasa nyaman karena sebesar apapun kesalahan kita, kesalahan anaknya, ibu selalu memberikan maaf. Akan ada maaf di ibu dan memangku anaknya terlepas dia pernah salah, pernah keliru dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu, seperti seorang anak yang akan dengan sukarela, bahkan sukaria, mengaku dirinya sebagai anak ibunya. Demikianlah seharusnya makna Pancasilais. Saya Indonesia, saya Pancasilais. Itu diucapkan seperti seorang anak yang bangga pada ibunya. Saya Indonesia, saya anak
ibu saya. Untuk itulah tugas kita semua saat ini dan ke depan adalah mendorong Indonesia sebagai ibu dengan Pancasila sebagai nilai belas kasihnya yang kita kenang, yang bisa kita kenang sepanjang masa. Saya kira itu bagaimana kita memaknai kesaktian Pancasila dengan memperteguh menjadi Indonesia, menjadi Pancasilais. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Tetap sehat, tetap bahagia. Kita ketemu dalam channel yang sama dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.